Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Fari Artayuda, mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi PLN. Dengan NIM 2020311048, di video ini saya akan mempresentasikan materi dari bab 3 dan 4, yaitu tentang oscillator, model topologi jaringan, dan media transmisi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Wisnu Hendro Martono MSc. Pengertian TCP/IP. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri, karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau biasa disebut protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah perangkat lunak ini disebut TCP/IP stack. TCP/IP adalah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. IP protokol adalah protokol standar yang digunakan untuk mengkomunikasikan data melalui berbagai jenis perangkat dan layer. Pengiriman data dilakukan dengan sistem per paket dan atau per connection. Sistem ini menjamin keutuhan data dan mencegah terjadinya kekurangan ataupun duplikasi data. Ada beberapa protokol yang biasa digunakan. Yang umum adalah TCP, UDP, dan ICMP. Model TCP/IP memiliki 4 layer, yaitu adalah layer 4, application layer. Layer ini berfungsi untuk menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini menangani high level protocol, representasi data, dan proses encoding. Lalu juga dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Layer 3, host-to-host layer atau transport layer, berfungsi untuk membuat komunikasi antar host. Layer ini menyediakan layanan pengiriman dari sumber data menuju ke tujuan data dengan cara membuat koneksi logikal. Pada layer ini juga terjadi penanganan masalah reliabilitas, flow control, dan error correction. Pada layer ini terdapat dua tipe pengiriman data, yaitu TCP dan UDP. Layer 2, Internet Layer, berfungsi untuk melakukan routing dan pembuatan paket IP menggunakan teknik enkapsulasi. Layer ini akan memilih rute terbaik yang akan dilewati paket data dalam jaringan, serta melakukan paket switching untuk mendukung tugas tersebut. Layer 1, Network Interface atau Network Access Layer atau Host-to-Host Network, berfungsi meletakkan frame-frame data yang akan dikirim ke media jaringan, menjadi perantara dengan LAN card, mengubah unit data menjadi frame dan mengkonversi frame tersebut menjadi arus elektrik untuk kemudian dikirimkan melalui medium transmisi, mendefinisikan MAC address, dan melakukan error checking pada frame yang diterima. Fungsi protokol. Secara umum, fungsi protokol adalah menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan akurat. 1. Fragmentasi dan reassemble.
Fragmentasi adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini terjadi di sisi pengirim informasi. Reassembly adalah proses menggabungkan lagi paket-paket tersebut menjadi satu paket lengkap. Proses ini terjadi di sisi penerima informasi. Encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi informasi yang akan dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi, dan lain-lain. Selanjutnya, paket ini dinamakan frame. Connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver, termasuk dalam pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Terjadi 3 fase saat koneksi terjadi: penetapan koneksi, perpindahan data, dan penghentian koneksi. Transmission service. Fungsi transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Misalnya pengaturan batas koneksi, prioritas paket, mutu jaringan, dengan mengeset minimum maksimum gateway timeout, membatasi akses paket, dan sebagainya. Enkapsulasi data di TCP/IP. Tahap 1. Membentuk dan menenkapsulasi application data dengan header layer application yang dibutuhkan. Misalnya dengan pesan 200 di HTTP yang dibalas oleh HTTP header dan diikuti oleh sebagian konten web. Tahap 2. Menenkapsulasi data dari application layer ke header transport layer. Di sini menggunakan TCP untuk HTTP atau UDP untuk DNS. Tahap 3. Data dari transport layer dienkapsulasi ke dalam IP header. Tahap 4. IP header kemudian dienkapsulasi dengan membungkusnya dengan Ethernet header dan Ethernet trailer. Tahap 5. Mengirim sinyal bit yang nantinya akan diterjemahkan oleh perangkat penerima dan menghasilkan Ethernet frame kembali, dan dienkapsulasi pun dilakukan. Manfaat jaringan komputer. 1. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Mampu mempertahankan informasi agar tetap andal dan selalu up to date. Mampu mempercepat proses berbagai data. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Membantu usaha dalam melayani klien secara efektif. 3 tipe jaringan yang digunakan, yaitu jaringan LAN, jaringan WAN, dan jaringan WAN. Local Area Network atau LAN. Cakupan wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. LAN berbasis teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 megabit per detik, serta teknologi 802.11b atau biasa disebut Wi-Fi. Sebagai hotspot dengan LAN adalah suatu kumpulan komputer di mana terdapat beberapa unit komputer klien dan satu unit komputer sebagai bank data atau server. Kabel yang digunakan kabel BNC dan kabel UTP. Karakteristik LAN sebagai berikut. Mempunyai pesat data yang lebih tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Metropolitan Area Network atau MAN. Transfer data kecepatan tinggi, jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antar pabrik, kampus, perkantoran, instansi pemerintah, dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Jaringan MAN gabungan dari beberapa LAN dan WAN. Jangkauan MAN 10 hingga 50 km dengan koneksikan dengan backbone
yang dipunyai perusahaan telekomunikasi. Teknologi MAN mendukung data dan suara dan dapat dihubungkan atau berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Standar yang digunakan adalah DQDB, Distributed Q Dual Bus, atau IEE 802.6. Distributed Q Dual Bus terdiri di atas dua buah kabel unidireksional. Semua komputer dihubungkan dengan setiap bus yang mempunyai head dan end, perangkat untuk memulai aktivitas transmisi data. Wide Area Network. Lingkupnya mencapai antar provinsi, antar negara. Biasanya jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Misalnya penggunaan jaringan WAN pada jaringan Bank ABN UMRO, di mana di Indonesia bisa berhubungan dengan kantor pusatnya di Belanda. Jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Satu WAN terdiri dari dua atau lebih local area network. Komunikasi dan transformasi data dilakukan menggunakan komputer yang disebut dengan host. 1. Topologi bus. Tahap 3. Data dari transport layer dienkapsulasi ke dalam IP header. Tahap 4. IP header kemudian dienkapsulasi dengan membungkusnya dengan Ethernet header dan Ethernet trailer. Tahap 5. Mengirim sinyal bit yang nantinya akan diterjemahkan oleh perangkat penerima dan menghasilkan Ethernet frame kembali. Dan deenkapsulasi pun dilakukan. 2. Topologi ring. Kedua ujung jaringan bus saling dihubungkan hingga membentuk lingkaran atau ring menggunakan kabel koaksial serta konektor BNC. Untuk berkomunikasi, topologi ini menggunakan data token sebagai pengontrol hak akses komputer untuk menerima data yang dikirimkan. Artinya, setiap paket data yang diperoleh diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewatinya sampai menemukan alamat yang benar. Paket akan mengalir satu arah. Jika terjadi kerusakan pada satu terminal, maka seluruh jaringan akan terganggu. 3. Topologi star. Model topologi membentuk bintang dengan menghubungkan antar komputer menggunakan perangkat hub atau switch, dan kabel yang digunakan adalah kabel UTP dilengkapi konektor RJ45. Perangkat hub atau switch bertugas untuk mengontrol data dan menjadi pusat dari jaringan ini. Jadi, apabila ada pengiriman data dari komputer 1 menuju komputer 2, maka hub atau switch yang menentukan IP komputer mana yang akan dituju tanpa melewati komputer lainnya. 4. Topologi mesh. Untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya menggunakan kabel tunggal. Jadi, dalam proses pengiriman data dari komputer satu ke komputer lainnya, akan dapat langsung mencapai komputer yang dituju tanpa melewati komputer lain ataupun melewati switch atau hub. 5. Topologi tree. Model topologi jaringan tree atau topologi pohon adalah gabungan beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi, setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya dengan menggunakan topologi bus. Topologi ini biasanya mempunyai beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang mempunyai posisi tingkat lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang mempunyai posisi lebih rendah tingkatnya. 6. Topologi linear. Topologi linear disebut topologi bus yang beruntut. Kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T, dan pada ujungnya dipasang terminator. 7. Topologi hybrid. Topologi gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya. Memiliki semua ciri-ciri dan sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari topologi dasar di dalamnya. Ketika sudah terhubung dengan jenis berbeda, maka tidak ada karakter yang ditampilkan dari keduanya. 8. Topologi peer-to-peer. Hanya terdapat dua komputer yang saling terhubung dengan satu kabel saja.
Tujuan dari topologi peer-to-peer adalah agar masing-masing komputer bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus melalui server lain, sehingga masing-masing komputer tersebut bisa menjadi server sendiri. Jaringan tanpa kabel atau wireless. Karena keterbatasan penggunaan kabel, seperti pada mobil atau pesawat terbang, kapal laut dapat memanfaatkan jasa satelit yang mampu memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Dengan wireless LAN, seorang memakai yang mobile dapat terkoneksi ke LAN lewat koneksi tanpa kabel. Standar IEEE 802.11 digunakan oleh para vendor untuk mengembangkan device untuk menggunakan wireless LAN ini. Standarisasi ini menjelaskan dua cara modulasi untuk membangun komunikasi antar peralatan. Bluetooth. Spesifikasi industri komputasi dan telekomunikasi untuk telepon bergerak, komputer dan personal digital assistant atau PDA dengan mudah terinterkoneksi satu dengan lainnya dan juga dapat terinterkoneksi dengan telepon dan komputer dengan koneksi tanpa kabel. Bluetooth membutuhkan chip transceiver pada tiap peralatannya. Transceiver mengirim dan menerima pada band frekuensi 2,45 GHz. Bluetooth menyediakan 3 saluran suara dan 1 saluran data. Setiap device memiliki alamat 48 bit sesuai dengan standar. Maksimum jarak adalah 10 meter dan memiliki kecepatan pertukaran data 1 megabit per second. IRDA atau Infrared Data Association. Standar device untuk berkomunikasi dengan lainnya menggunakan pulse cahaya infrared. IRDA mampu memberikan kecepatan transmisi data mencapai 4 megabit per detik dengan maksimum ukuran data 2048 byte. IRDA ada kelemahan, yaitu kurang fleksibel. Karena dua device yang menggunakan IRDA harus memperhatikan arah device lainnya. Home RF swap. Home RF, Home Radio Frequency. Jaringan tanpa kabel untuk rumah atau bisnis kecil dikembangkan oleh Proxim, yang menggabungkan antara Digital Enhanced Cordless Telecommunication, standar telepon portable dengan 802.11b. Home RF menggunakan FHSS atau Frequency Hopping Spread Spectrum dengan kecepatan mencapai 1,6 MB per detik dan menjangkau area 150 kaki. Jadi sangat cocok untuk jaringan dalam suatu rumah. Home RF dirancang untuk dapat berada dalam satu lokasi dengan jaringan wireless lain dan dapat bertahan dengan suatu interferensi. Voice band modem. Data rate 56 KB per detik sesuai Teromani Quiz. Menggunakan channel telepon, lebarnya sekitar 400 Hz. Jumlah maksimum sampel per detik. Jumlah sampel baut per detik untuk modulasi QEM yang digunakan secara independen adalah 8.000 sampel per detik. Jumlah bit per sampel di Amerika Serikat dengan QEM 256 adalah 8. 1 bit digunakan untuk tujuan kontrol sedangkan 7 bit untuk data, sehingga data rate penggunaan 56.000 bit per detik. Didapatkan dari jumlah sampel baut dibagi detik dikali jumlah bit atau data sampel baut sama dengan 8.000 kali 7 sama dengan 56.000 bit per detik. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Teknologi modem yang bekerja pada frekuensi antara 34 kHz sampai 1104 kHz. Penyebab utama perbedaan kecepatan transfer data antara modem ADSL dengan modem konvensional. Modem konvensional 0,3 sampai 4 kHz. Band suara berfrekuensi 0 sampai 20 kHz. Keuntungan ADSL adalah memberikan kemampuan akses internet kecepatan tinggi dan suara atau fax secara simultan. Di sisi pelanggan menggunakan splitter untuk memisahkan saluran telepon dan saluran modem. Perbedaan modem ADSL dan voice band.
Kebanyakan modem ADSL berada di luar komputer atau eksternal dan dihubungkan melalui kabel jaringan Ethernet atau USB. Sistem operasi tidak mengenali modem ADSL eksternal, sehingga tidak ada cara lain untuk menghubungkan kecuali secara jaringan. Meskipun dengan kabel USB, Microsoft Windows akan mendeteksi sebuah kartu jaringan yang terhubung ke modem ADSL melalui driver yang telah diinstal. Pada modem ADSL internal, sistem operasi menggunakan antarmuka seperti modem konvensional. Asumsi bahwa seiring penambahan kecepatan CPU, modem ADSL internal akan lebih mudah untuk diimplementasikan. ADSL menggunakan frekuensi modulasi dari 25 kHz hingga di atas 1 MHz agar tidak mengganggu saluran suara pada spektrum 0 sampai 4 kHz. Modem voice band menggunakan frekuensi yang sama dengan saluran suara yaitu 0 sampai 4 kHz. Sehingga pada saat modem konvensional digunakan, saluran telepon tidak dapat dipakai untuk panggilan atau menerima panggilan karena suara berfrekuensi 0,3 sampai 20 kHz. Modem ADSL kecepatan transfer data upstream sekitar 64 kilobit per detik sampai 128 kilobit per detik. Downstream 384 kilobit per detik sampai 512 kilobit per detik. Voice band modem terbatas pada kisaran 50 sampai 56 kilobit per detik. Modem ADSL hanya dapat dihubungkan dengan line DSL AM. Kekurangan ADSL. Semakin jauh jarak antara modem dengan PC atau saluran telepon dengan gardu telepon, maka semakin lambat pula kecepatan mengakses internetnya. Tidak semua software dapat menggunakan modem ADSL. Adanya load coils yang dipakai untuk memberikan layanan telepon ke daerah-daerah. Adanya bridge tap, yaitu bagian kabel yang tidak berada pada jalur yang langsung antara pelanggan dan CO. Bridge tap ini dapat menimbulkan noise yang mengganggu kinerja DSL. Penggunaan fiber optik tidak sesuai dengan sistem ADSL yang masih menggunakan saluran analog yaitu kabel tembaga, sehingga akan sulit dalam pengiriman sinyal melalui fiber optik. Kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan jarak tiang DSL AM terdekat.